Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagia kita bisa masih mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan iman bagi kita semua. Amin. Marilah firman Tuhan pada hari ini dalam program Resiran, kita baca dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 demikian. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ketika Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, jelas sekali pengakuan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi ketika diberitahu bahwa Mesias akan mengalami sengsara, ternyata dia berubah. Petrus tidak rela jika Sang Kristus harus mengalami kesengsaraan. Sikap ini sangat manusiawi. Yang ada dalam benaknya adalah Mesias harusnya mengalami kemuliaan, tidak pernah mengalami kesulitan apalagi sampai sengsara. Inilah pikiran yang tidak disertai dengan perasaan mesianik. Petrus tidak menyelaraskan apa yang dipikirkan dengan perasaan Kristus. Dia tidak berusaha memperhatikan bahwa kemuliaan yang diupayakan di antara manusia tidak berarti menguasai manusia dengan rasa takut. Karya Kristus bertujuan supaya manusia menjadi mulia seperti ketika penciptaan. Memang untuk melaksanakannya sampai ditolak oleh manusia dan mengalami kesengsaraan. Membuat manusia memahami kehendak Tuhan Allah memang tidak mudah. Manusia tidak bisa hanya ditakut-takuti kemudian mencintai Tuhan Allah. Ketika manusia takut malah menolak karya kasih Tuhan. Jadi para pengikut Kristus harus belajar menerima kesengsaraan. Keberanian menerima kesengsaraan itu bukan berarti kalah, tetapi malah menang. Karena manusia yang mampu mengarahkan diri pada karya Kristus akan mampu membendung tipu daya dunia yang mengiming-imingi kemuliaan yang seolah-olah tanpa harus mengalami kesengsaraan diri. Di pihak lain, keterampilan hidup dalam Kristus itu adalah sebuah kemenangan, adalah ketika kita memenangkan orang lain, tidak hanya memenangkan diri sendiri. Inilah sikap pikir yang dilandasi perasaan Kristus. Hidupnya sudah kaya dengan kemuliaan, sehingga berusaha agar orang lain juga menerima kemuliaan, sekalipun dirinya harus mengalami kesengsaraan. Marilah kita hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami senantiasa dapat hidup selaras sesuai dengan pikiran dan perasaan-Mu, agar hidup kami semakin untuk memuliakan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, tetapi juga ampunilah kami ketika seringkali hidup kami tidak sesuai dan selaras dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.